Oke, sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alfia Indriani. Jadi video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas bimbingan konseling. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang masalah kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Dalam mencapai sebuah kesulitan belajar, setiap siswa tentu memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Ada yang mencapai kesulitan belajar tanpa ada kesulitan sama sekali. Dengan kata lain, selalu berjalan dengan mulus, tidak mengalami sebuah hambatan apapun. Tetapi ada banyak pula siswa yang mengalami banyak kesulitan dengan memiliki masalah dalam belajar, misalnya putus asa, malas, motivasi yang rendah, dan sebagainya. Jadi, hendaknya seorang guru itu harus mampu mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswanya. Untuk apa? Ya, untuk agar pembelajaran bisa berjalan dengan optimal tentunya. Kemudian, apa sih pengertian kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah gangguan yang dimiliki karena faktor internal maupun faktor eksternal yang menyebabkan kesulitan otak dalam mengikuti proses pembelajaran secara normal dalam hal menerima, memproses, dan menganalisis informasi yang diterima selama pembelajaran. Jadi otak itu mengalami kesulitan ketika dia menerima sebuah informasi atau sebuah materi dalam pembelajaran. Tidak bisa langsung dianalisis begitu saja, seperti itu. Kemudian apa sih faktor penyebab kesulitan belajar? Yang pertama adalah faktor dari dalam diri sendiri. Misalnya ada minat dan kemampuan, minat dan bakat, atau ada kesehatan. Kemudian dari lingkungan sekolah, misalnya memiliki teman yang malas, jadi dia ikut malas juga. Kemudian dari lingkungan keluarga, misalnya di keluarganya dia mendapatkan sebuah tekanan, sehingga dia mengalami kesulitan belajar. Kemudian dari lingkungan masyarakat, misalnya dia ada masalah pembulian atau ada dikucilkan dari masyarakat, jadi otomatis dia mengalami tekanan dan kemudian dalam pembelajaran pun dia mengalami kesulitan pula, seperti itu. Jadi keempat faktor ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di siswa. Di kelas maupun di luar kelas juga sama, sangat berpengaruh terhadap psikologis siswa tersebut. Kemudian, jenis kesulitan belajar. Apa aja sih jenis kesulitan belajar? Ada learning disabilitas, adalah kemampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Jadi anak itu tidak memiliki kemampuan untuk belajar atau bahkan dirinya sendiri takut atau menghindari belajar. Jadi dia enggan untuk belajar. Ciri-cirinya seperti apa? Daya ingat terbatas, jadi mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan sering salah dalam membaca. Jadi membaca ini kadang karena sulit berkonsentrasi, jadi membacanya itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam bacaan, seperti itu. Jadi masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian yang kedua itu ada underachiever, lebih kompleks dibandingkan dengan prestasi belajar yang berkurang atau kurang. Ini berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki anak. Kemampuan. Jadi, ketika anak memiliki kemampuan yang tinggi, maka cenderung memiliki prestasi yang tinggi pula. Dan sebaliknya, jika anak itu memiliki kemampuan yang rendah, maka cenderung memiliki prestasi yang rendah.
Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan underachiever. Salah satu ciri-cirinya itu dia kurang percaya diri. Kemudian ada slow learner, yaitu siswa lambat dalam proses belajar sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan siswa yang lain dan memiliki taraf intelektual yang sama. Jadi siswa ini membutuhkan waktu belajar yang lebih lama. Misalnya teman-teman yang lain 1 jam sudah bisa memahami materi dengan baik, tetapi dia membutuhkan 3-4 jam untuk memahami materi tersebut. Ciri-cirinya ada perhatian dan konsentrasi singkat, kemudian reaksinya lambat atau memberikan respon yang lama, dan berpandangan sempit. Karena itu tadi, karena dia konsentrasinya singkat, jadi dia memiliki pandangan yang sempit, pandangan yang tidak luas, seperti itu. Kemudian karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar. Seperti apa karakteristiknya? Yang pertama ada memiliki prestasi yang rendah. Jadi prestasinya itu stagnan atau bahkan rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Dia kalah kayak gitu. Kemudian hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Jadi misalnya dia sudah belajar dengan maksimal sekali, tetapi hasilnya itu tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan kayak gitu. Kemudian lambat dalam mengerjakan tugas. Jadi lambat dalam mengerjakan tugas tuh lambat sekali. Kemudian menunjukkan tingkah laku yang berlainan. Dan selanjutnya cara mengatasi kesulitan belajar. Bagaimana cara kita menyelesaikan atau mengatasi kesulitan belajar pada siswa? Pertama adalah pengumpulan data atau menemukan sumber penyebab kesulitan belajar. Nah, metode yang digunakan itu ada banyak, seperti observasi, case study, case story, wawancara, atau lainnya. Jadi banyak sekali metode-metode yang bisa kita lakukan untuk menemukan penyebab dari kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik atau siswa di kelas. Kemudian setelah kita menemukan data, kita melakukan pengolahan data. Yang perlu dilakukan dalam pengolahan data adalah identifikasi kasus-kasus yang telah kita peroleh tadi, diidentifikasi, kemudian membandingkan antar kasus, membandingkan hasil tes, dan menarik kesimpulan. Setelah itu kita mendiagnosis, yaitu pengambilan keputusan yang diperoleh dari pengolahan data. Kita mengambil sebuah keputusan berupa keputusan hasil jenis kesulitan belajar. Kemudian kita melakukan prognosis atau ramalan. Jadi yang dimaksud dengan ramalan di sini adalah menyusun rencana atau program yang diharapkan dapat mengatasi masalah kesulitan anak didik. Jadi kita menyusun rencana apa yang akan kita lakukan nanti untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut. Kemudian memberikan treatment atau perlakuan. Jadi rencana yang telah kita peroleh tadi, kita langsung memberikan rencana tadi dilakukan di lapangan kepada anak yang bersangkutan sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis tersebut. Misalnya kita melakukan rencana untuk bimbingan belajar. Kemudian ada evaluasi, yaitu memberikan penilaian untuk mengetahui apakah treatment atau perlakuan yang telah tadi kita lakukan berjalan dengan atau justru sebaliknya. Dan jika berjalan dengan baik, otomatis nanti siswa akan mengalami kemajuan dalam artian memiliki peningkatan prestasi, atau justru sebaliknya
treatmentnya itu tidak sesuai. Jadi siswa cenderung memiliki prestasi yang stagnan atau bahkan rendah lagi. Kemudian agar tujuan dari sebuah pembelajaran dapat tercapai dengan optimal, sudah seharusnya pendidik mengetahui dan memahami dengan baik masalah yang dialami oleh siswa, sehingga hal tersebut dapat diatasi sesuai dengan kapasitasnya dan pembelajaran pun dapat berjalan dengan maksimal. Jadi setiap guru harus memahami apa itu kesulitan belajar, memahami masalah-masalah kesulitan belajar yang ada pada siswa, sehingga nanti bisa diselesaikan sesuai dengan masalah yang dialami oleh siswa, dan siswa tidak mengalami kesulitan belajar, sehingga dalam pembelajaran pun bisa berhasil atau berjalan dengan optimal, dan endingnya tujuan dari pembelajaran pun dapat tercapai. Ketika tujuan pembelajaran dapat tercapai, otomatis semuanya berjalan dengan maksimal atau optimal, berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.